Oke, selamat malam hari ini tanggal 15 Maret ya, hari Jumat tentunya. Sesuai yang diantisipasi, kita bahasin langsung aja untuk indeks dolar ya. Zona supply ini sudah berhasil di break dan harga bergerak di atasnya level area pivot yang berada di 103,15. Masih ada potensial untuk indeks dolar ini nanti itu kurang lebih bergerak di kisaran 103,70 sampai dengan 103,800. Eh, dengan catatan harga tidak mampu bergerak kembali di bawahnya 103,15 atau bergerak di bawahnya level area pivot tentunya. Didukung dari segi fundamental tentunya itu nanti akan rilis ya kurang lebih jam 9 malam ya, ekspektasi dari Michigan ini yang mesti diantisipasi. Kalau misalkan itu nanti positif, masih ada potensial ini untuk ngedorong indeks dolar menuju level area 103.700 sampai dengan 103,80 itu masih ada potensi ke sana. Kemudian untuk gold, gold kemarin udah TP ya. Sekarang sih masuk ke time frame H1 dulu. Dan ini dari segi daily, harga ke reject di level area resisten yang pertama. Pas banget ke reject dan untuk saat ini dia mendekati level area pivotnya, zona tengahnya itu berada di 2165. Kalau misalkan hari ini kehilangan level yang berfungsi saat ini sebagai support, 2165, potensial untuk gold ini nanti menuju level area 2156. Itu yang pertama. Yang kedua adalah batasan maksimal kalaupun volatility-nya tinggi mendukung pelemahan daripada gold, potensial batas pantaunya adalah 2144 terlebih dahulu. Tetapi kalau didukung dari segi fundamental yang akan rilis nanti, kalau misalkan itu nanti negatif untuk USD, potensial kemungkinan ini akan menuju ke atas dulu, retest di level area resisten. Ada dua resisten yang mesti diantisipasi, 2173 dan 2175. Kalau misalkan ini nanti nggak kejebol, ketika rilis data ekonomi ya atau fundamentalnya, yang saya khawatirkan spike ke atas, baru pelan-pelan lanjut ke bawah. Jadi potensial arah untuk gold saat ini masih ke bawah, cuman untuk ancang-ancang cari setupnya silahkan cari planning sendiri ya tentunya. Cuman kalau di Telegram kemarin sudah saya update, yang satu TP, yang satu harusnya sih masih running. Jangan lupa ya untuk teman-teman yang sudah join di Telegram, jangan lupa dipantau. Kemudian untuk GBP USD, ini masih sesuai planning ya, harga bergerak di bawah level area pivot yang berada di 1.2773. Potensi pergerakan ini lanjut ke bawah menuju support 1 yang berada di 1.2692. Itu ada, tetapi saat ini pergerakan itu masih volatility-nya masih kecil. Masih tetap antisipasi kalau misalkan harga ini pelan-pelan ngerambat ke atas dulu sebelum lanjut ke bawah yang berada di 1.2773 tentunya. Kuncinya kalau misalkan malam ini ya sampai nanti penutupan market harga tidak berhasil break atau bergerak di atasnya level area tersebut, potensial ini masih tetap lanjut ke bawah dulu sebelum nanti kemungkinan di bawah, karena level area support di sini itu juga bertumpuk dengan zona demand, mungkin di sini nanti akan ada pantulan ke atas. Jadi tetap antisipasi pergerakan untuk saat ini masih ringnya masih terbatas ya, ruang geraknya kurang lebih kalau kita ukur dari antara pivot sama support satu, ruang gerak sekitar 80 pip. Eh, Harga saat ini itu menuju level supportnya itu ruang gerak sekitar 56 pip. Jadi pastikan ada konfirmasi yang jelas baru masuk ke market itu oke. Tetapi saran saya adalah jangan overload, jangan overtrade ini karena hari Jumat ya, tinggal sisa ya setengah hari lah, besok Sabtu Minggu kan market off, market tutup. Jadi kalau tidak sesuai planning, jangan masuk ke market, mending tunggu minggu depan aja. Nanti kita akan siapin lagi untuk outlooknya tentunya. Jadi sekali lagi untuk GBP USD potensial harga ini lanjut ke atas juga bisa menuju level area sedekat mungkin dengan yang berfungsi saat ini ya, resisten, baru potensi drop dulu baru lanjut ke atas. Kemungkinan kalau langsung lanjut ke atas setelah harga nanti menyentuh 1.2692, kalau hari ini tercapai mungkin ini nggak akan langsung kuat ke atas mungkin karena terbatasnya waktu ya.
ya nanti mungkin akan diteruskan pergerakan untuk minggu depan. Jadi fokusnya sementara adalah antara 1.2773 dan 1.2692 kurang lebih di sini dulu. Untuk Euro USD, harusnya udah keluar ya, udah TP. Perhatikan di kiri, harga retest di level area zona demand belum ke break. Jadi antisipasinya, kalau misalkan ini satu kondisi aja, high-nya ada di sini 1.0899 atau kita bulatkan aja ya ke psikopras levelnya itu ada di 1.0900 sebagai psikopras levelnya. Selama harga tidak mampu bergerak di atasnya level area tersebut, masih ada potensial ini mungkin zona demand jebol menuju support pertama weekly yang berada di 1.0828 kurang lebihnya di level area tersebut. Potensial nanti akan ada eh, pantulan sedikit ke atas mungkin ada. Ini untuk Euro USD ya. Jadi kuncinya planningnya sementara sih masih penerusan ya, masih penerusan, nggak ada setup baru lagi untuk Euro USD. Tetapi kalau misalkan 1.0900 ini berhasil di break, tentunya hati-hati untuk seller itu aja. Karena kalaupun ke atas ruang geraknya terbatas, masih ada level area resisten minor yang berada di 1.0915 kurang lebih di sini dulu. Arahnya masih ada potensial 65% lanjut ke bawah. Tapi kuncinya adalah perhatikan zona demand yang berada di 1.0867 ini syaratnya adalah harus jebol dulu baru potensial nanti menuju level support yang pertama. Kemudian untuk AUD USD udah TP ya, udah clear. Ini saya hapus karena udah TP. Pergerakan ini baru aja jebol level area zona demand. Kuncinya kalau misalkan di sini ada zona supply baru, demandnya saya hapus ya, karena udah jebol. Ini saya hapus dulu. Perhatikan level area zona supply. Zona supply-nya itu kurang lebih di kisaran level area batasan teratas 0.65833 kurang lebih. Selama harga tidak mampu bergerak break di level area tersebut, masih ada potensial ini untuk AUD USD pelan-pelan ngerambat ke bawah. Tetapi sebagai kuncinya mungkin range-nya terbatas. Support 1 yang berada di 0.65 pembulatan kurang lebih di sini. Ini kemungkinan hari ini ya nggak akan tercapai kemungkinan, tetapi mungkin ada di tengah-tengah antara 0.65500 sampai dengan 0.65400 kurang lebih di kisaran level area tersebut. Mungkin untuk AUD USD ringnya sih terbatas. Karena udah TP, saran saya adalah khusus untuk AUD USD hari ini wait and see dulu. USD CAD ini masih perjalanan lanjut ke TP2 yang kanan saya push. Ini pas banget ketika mendekati level area support harga ke reject dan sayangnya ya sebenarnya di kiri di sini ini ada zona supply-nya itu gede banget. Sorry, zona demand ya. Zona demand-nya itu gede banget. Karena gede banget biasanya itu saya ambil setengahnya aja. Dan untuk pergerakan saat ini, saran saya jangan lupa ya, karena ini TP1-nya ada kena, majukan stop loss di atasnya break even lah, minimal di atasnya break even. Baru kalau untuk targetnya ini masih tetap 1.3575 atau mungkin digeser ke atas. Antisipasi kalau zona supply-nya ini jebol sih sebenarnya nggak masalah, ruang gerak masih ada sisa sekitar 50 sampai dengan 60 pip kurang lebih ya. Nggak nyampe sih, 55 pip kurang lebihnya. Cuman untuk area entry posisi atau scale in lagi masuk ke market, saran saya ini mending tunggu ke bawah. Selama harga tidak mampu bergerak di bawahnya level area pivot yang berfungsi saat ini sebagai support di 1.3512 ini mungkin oke kalau mau re-entry lagi, cari setup buy dengan catatan ada konfirmasi pembalikan arah yang jelas ini mungkin oke. Tetapi kalau harga bergerak di bawah level area tersebut, skip, jangan entry posisi buy terlebih dahulu karena waktunya terbatas. USD Swiss ini sudah tercapai TP2 ya. TP2-nya sudah tercapai, ini masih ada potensial harga ini terkoreksi kembali. Kuncinya adalah perhatikan di level kiri yang di support minor saat ini 0.8826. Kurang lebih ini mepet banget. Kalau misalkan kehilangan support minor yang berada di sini, masih ada potensial ini sedikit kedorong ke bawah menuju 0.8800 sampai dengan 0.8800 sebagai psikologis baru mungkin ini akan retest sekali lagi untuk berusaha jebol zona supply.
kemungkinan ini ringnya juga terbatas juga. USD CPY udah lewat ya. USD CPY outlook udah TP juga saat ini. Karena di sini sekarang ya kan hari Jumat, level area resisten yang pertama itu ruang gerak sekitar 133 pip. Kemungkinan sih malam ini nggak akan tercapai, kemungkinan. Jadi perhatikan aja, kita cari zona satu lagi di kiri. Potensial kalau misalkan USD itu nanti menguat kembali, perhatikan zona blok yang ada di 149.00 sampai dengan 149.500. Di sini juga ada zona supply yang berada di tengah-tengah ya. Ini mungkin potensial harga lanjut ke sana ada, tetapi batasan terbawah harga tidak boleh break level area zona demand yang baru terbentuk, itu kurang lebih di antara, kita zoom dulu, 148 sampai dengan 148.00 sampai dengan 148.200. Selama harga, kalaupun misalkan ada penurunan ke bawah, zona demand di sini tidak break, masih ada potensial ini harga lanjut ke atas. Cuman kalau ringnya menuju 149.800 sampai dengan 150.00, ini mungkin malam ini berat. Kuncinya adalah fokus di sini dulu, antara 149.25 sampai dengan 149.400 kurang lebih. Nah, batas maksimal ya untuk malam ini, kalaupun ada signifikan kuat ke atas, di sini level areanya. Oke, mungkin itu aja untuk update singkat ya. Yang mau request pair untuk outlook minggu depan, monggo silahkan tinggalin aja di kolom chatnya. Ingat, jangan barbar, selalu disiplin, jangan overload, jangan overtrade, perhatikan risiko. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan ya. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.